Setelah hari yang kedua penaklukan, Rasulullah berdiri di hadapan orang-orang untuk menyampaikan pidatonya. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, yang pertama adalah mengucapkan Alhamdulillah ya Allah. Iya. Alhamdulillah atau pujian Allah. bagi Allah. Allahu Akbar. Kemudian mengagungkan nama Allah. Ya tadi termasuk juga menyebutkan asma-asma Allah atau Allahu Akbar ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mensucikan Mekah pada saat Dia menciptakan langit dan bumi. Mekah adalah tempat yang suci dengan kesucian Allah hingga hari kiamat." Hingga hari kiamat itu dijaga Mekah itu ya. Tidak diperkenankan seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk menumpahkan darah di dalamnya atau menebang pohon. Jadi tidak boleh Menebang pohon. iya atau membunuh ya. Apabila ada seseorang yang menganggap bahwa ada keringanan bagi Rasulullah untuk berperang, maka katakanlah, sesungguhnya Allah telah mengizinkan hal itu bagi Rasul-Nya dan tidak mengizinkan bagi kalian. Jadi izinnya itu hanya untuk Rasulullah kalau memang ada peperangan terjadi di Mekah, bukan untuk umat-umatnya. Kesucian itu telah kembali pada hari ini seperti kesuciannya yang terdahulu. Hendaknya yang hadir di sini menyampaikan hal ini kepada siapapun yang tidak bisa hadir. Nah, ini adalah amanah. Jadi orang yang hadir punya amanat untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Ini Umi menyambungkan amanat. Anak-anak biasa menjaga amanah dari kecil, maka besarnya nanti dia akan menjaga amanah. Harus konsisten ya. Nah, ada riwayat yang menyebutkan seperti ini, tidak boleh menebang tumbuh-tumbuhannya, tidak membawa pergi hasil buruannya, tidak memungut barang yang jatuh kecuali yang mengenalnya, dan tidak memotong rumputnya. Jadi di sana tidak boleh. Iya, bukan maksudnya itu. Ini kan dalam posisi lagi haji nih ya kan? Ya kan? Hari kedua setelah penaklukan. Artinya ya dalam Rasulullah tawaf tadi kan. Kalau lagi bulan haram, Orang tuanya ngapa tak boleh ditolong? walaupun orang tua kalau dia kafir, kita sudah menyampaikan dia nggak mau, ya sudah tanggung sendiri dosa. Misalnya kita baru masuk Islam, orang tuanya, misalnya Abu Sofyan baru masuk Islam, orang tuanya lama meninggal, belum sempat dikasih tahu. Kan sebelum orang tuanya meninggal sudah sampai belum? Rasul sudah datang belum Rasul di sana? Nah, kalau sudah datang Rasul, dia juga nggak mau taat, nggak mau dengar, berarti dia kafir. Soalnya dia tuh mau dengar, tapi ragu-ragu yang mana yang paling benar. Nah, makanya itu masih bisa diselamatin. Tergantung. Nanti kan kelihatan orang yang mau masuk Islam benar, kemudian walaupun dia ragu, dia akan mencari kebenaran itu. Kayak gitu. Kan banyak mu'alaf yang kayak gitu ya. Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali pohon izkar, karena pohon itu digunakan sebagai tiang dan bahan rumah mereka." Jadi maksudnya itu pohon izkar itu boleh, katanya. Boleh ditebang, karena mau nggak mau pohon itu bisa digunakan untuk hal yang penting, maksudnya itu hal yang pokok ya, yaitu rumah ya. Beliau menjawab, kecuali pohon iskar. Jadi pohon iskar itu boleh ya. Pada waktu itu Khuza'ah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laits sebagai pembalasan dari masa jahiliyah dulu. Tentang hal ini Rasulullah bersabda,
Wahai Bani Khuza'ah, bebaskanlah tangan kalian dari pembunuhan karena sudah cukup banyak korban, sekalipun mungkin itu ada manfaatnya. Kalian sudah membunuh seorang korban dan aku akan membayar tebusannya. Siapa yang membunuh setelah aku beranjak dari tempat ini? Maka keluarga korban dapat memilih salah satu dari dua kebaikan. Jika mereka menghendaki dapat memilih darah pembunuhnya, kemudian jika dia menghendaki mereka bisa memilih tebusannya. Jadi maksudnya ini Bani Khuza'ah itu ya udah ikhlaskan saja. Seorang laki-laki ya membunuh cuma satu orang, minta tebusan. Tapi Rasulullah mengatakan sudah ampunilah, maafkanlah. Nanti beliaulah yang akan menebusnya. Tapi boleh juga nanti katanya kalau misalnya masih ada terjadi pembunuhan juga terhadap Bani La'its tadi ya, kalau nggak nerima Khuza'ah tadi, maka orang-orang dari Bani La'its tadi boleh memilih membunuh orang yang tadi atau meminta tebusan. Disebutkan riwayat yang lain, lalu ada seorang laki-laki dari penduduk Yaman yang bernama Abu Syah dan berdiri sambil berkata, "Tuliskanlah hal itu bagiku, wahai Rasulullah." Maka beliau pun menuliskan isi pidato beliau ini bagi Abu Syah. Setelah penaklukan Makkah itu sudah selesai, ya, maka orang Ansor mulai kasak kusuk. Mereka berkata seperti ini, "Apakah menurut kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menetap di Mekah setelah Allah memberikan kemenangan?" Mereka takut Rasulullah kembali ke tanah kelahiran beliau, kayak gitu. Nah, saat itu Rasulullah sedang berdoa di sofa sambil mengangkat kedua tangan beliau. Setelah selesai berdoa, beliau bertanya. Kan ketahuan lagi orang-orang, apa yang dikatakan orang-orang Ansor, yang dipertanyakan oleh orang Ansor tadi Rasulullah tahu, kata Rasul. Apa yang kalian katakan? Tidak apa-apa, wahai Rasulullah. Orang Ansor tuh pengen Rasulullah tuh Iya. tinggal di Madinah supaya lebih banyak cerita sama Rasul. Iya, lebih enak kalau dekat dengan Rasul kan. Kalau ada Mudah permasalahan, nanya. iya, kalau ada permasalahan langsung, Nanya. iya langsung nanya. Gitu. Karena mereka sudah cinta dengan Rasul, Mbak. Jadi mereka tidak mau cintanya bukan antara cowok dengan cewek, Umi dengan kamu, Umi dengan adek, Umi dengan emas. Itu cinta. Ya. Mereka itu tidak mau terjadi, mereka tidak mau terjadi sesuatu yang membuat Rasulullah sakit. Anakku digigit nyamuk saja, kamu gasak-gasak Umi terbangun, karena Umi nggak mau kalian digigitnya nyamuk datang. Jadi orang Ansor tadi menyangkal apa yang mereka kasuk-kusuk tadi. Tidak apa-apa, wahai Rasulullah, jawab mereka. Namun mereka tetap membicarakannya hingga akhirnya mereka nggak tahan lagi mau bertanya. Lalu mereka sampaikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Aku berlindung kepada Allah. Tempat hidup adalah tempat hidup kalian, dan tempat mati adalah tempat mati kalian." Jadi Rasulullah dari perkataan ini apa maksudnya? Dari perkataan ini Rasulullah pengen hidup dan mati di Madinah. Jadi udah usah khawatir kalau kekhawatiran kalian akan tinggal di Mekah, tidak. Tapi Rasulullah karena mereka itu sudah, walaupun tempat datangan, maksudnya merantau kayak kita ya, di Ranau ya, rasanya sedih banget ya, nak ninggali rasanya cak mano aja teh. Nah kayak gitu juga karena sudah ada keterikatan hati, Mbak.
Kalau kita sudah ada keterikatan hati untuk memisahkan atau meninggalkannya tuh sangat sulit. Nah, Rasulullah itu udah di sana, kata Rasulullah. Meninggalnya aku nanti, aku tinggal hidup juga semasa sebelum mati nanti hidup, aku akan di sana, maksud Rasulullah ya.